Itu yung si Bidini serius gitu ya, lagi tawasul. Cuma imamnya juga serius lah, tengok. Nah, itu yung si Bidini serius gitu ya, lagi tawasul. Cuma imamnya juga serius lah, tengok. Bawa PKI. Zaman dulu, zaman Soekarno, ormas-ormas Islam dibubarkan. Atas usul-usul Zaman Soekarno itu hampir dipulangkan kalian imigran-imigran Yaman. Soekarno membubarkan ormas-ormas Islam. Orang Zaman di atas truk ya, kayak mau jual kambing aja ini. Ada si Dumit ini. Zaman Soekarno banyak tokoh 1, 2, 3, 4 atas usul-usul orang ini. PKI. Ini nasi bungkus berapa ya? Sekarang di zaman Jokowi sama juga. Tokoh-tokoh Islam banyak yang mendem, dipenjarain. Itu kasihan itu Mabes Polri-nya itu. Saya juga punya kamar di sini. Pusing itu. Ya Allah, apartemen lantai tertinggi banget kelihatannya. Itu kamar saya di situ. Allah ya Allah. Ini dapat yang Ngerasain juga. Tapi kira-kira kita jadi kapok nggak kira-kira membela Indonesia? Membela Indonesia. Dengan PKI. Saudara-saudara sekalian, Aduh, narasi PKI. sebagian umat ada yang dibayar, dimanjain, dibantuin ini itu. Yang datang tanpa ada amunisi dalam arti jemputan, dalam arti transportasi, itu pun meleset dari pesanan yang ada, meleset dari koordinasi pesan yang secara khusus memang didatangkan. Perasaan untuk mencintai Habib pun sebenarnya sudah terbebani oleh para muhibbin sendiri, Mas. Nah, itu saya melihatnya di situ, Mas, dari perspektif kuantitas. Kalau kualitasnya dari dulu, meskipun banyak yang datang, kualitasnya lemah. Kesadaran civil society masyarakat FPI atau Klan Ba'alwi yang dikoordinir Rizik Syihab, itu bukan kesadaran civil society murni kesadaran kewarganegaraan, bukan. Tapi betul-betul kesadaran doktrinasi yang penuh emosional. Yang kedua, dari perspektif apakah menguntungkan demo hari Senin 214 lah katakan begitu untuk guru tua yang notabene menjadi isu pemantik untuk mendemo Gus Fuad Pleret, itu sebenarnya tidak menguntungkan guru tua, Mas. Para pendemo itu merugikan guru tua. Monggo Pak Kiai, kira-kira gimana untuk demo ini kok rasanya sepi-sepi aja gitu, nggak seheboh demo 212 ataupun 412 gitu. Kira-kira gimana Pak Kiai pandangannya Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Ya, makasih Mas Cirli. Saya ingin menyapa penonton setia Mas Cirli Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Berbahagia selalu dalam anugerah Allah bersama dengan cahaya pembebasan dan pencerahan Nabi Mustafa Muhammad SAW. To the point saja Mas Cirli, fenomena yang terkait dengan tema yang Mas Cirli angkat ini sudah bisa diprediksi sebelumnya, Mas, bahwa demo itu tidak terlalu banyak. Tentu beribu-ribu lipat dari sebelum ada tesis, paling tidak tahun 2019 heboh-hebohnya Rizik Syihab, dan mungkin tidak diperkirakan Rizik Syihab dan para muhibbin atau Rizikian, saya katakan begitu, kalau akan terjadi seperti ini, terjadi jumping itu loh Mas, kayak terjun bebas dari pengaruh yang
seolah-olah glorifikasi itu memang mujarab sebagai cucu Nabi, tapi realitas pasca tesis memang pengaruhnya luar biasa, Mas. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2019, pengaruh Rizik kalau ada demo-demo penyesatan dalam tanda kutip, Iya, betul. itu saya bandingkan pada saat seperti itu ya, demo kemarin hari Senin itu ya seperti tidak ada yang datang meskipun ada yang datang, Mas. Karena bandingannya terlalu jauh. Kalau yang datang seperti yang viral itu di sosial media yang saya saksikan lewat sosial media, itu ya orang-orang yang diundang langsung. Nggak mungkin ada simpatisan yang datang tanpa ada amunisi, dalam arti jemputan, dalam arti transportasi. Itu pun meleset dari pesanan yang ada, meleset dari koordinasi pesan yang secara khusus memang didatangkan. Tentu yang secara khusus didatangkan itu kalau datang semua jauh lebih banyak dari itu, Mas. Yang sengaja diundang, didatangkan, bahkan bila perlu dijemput, saling menjemput atau gimana lah itu, tentu jauh lebih banyak. Artinya itu betul-betul itu betul-betul ini, Mas, sudah di luar koordinasi yang telah ditentukan, yang telah direncanakan, jauh di bawah jumlah peserta jalur koordinatif yang sudah terencanakan, jauh sekali itu, Mas. Kalau dulu kan yang di luar jalur koordinasi yang terencanakan itu kan yang datang jutaan, bahasanya kan begitu, paling enggak kalau dia mengatakan ada 7 juta, paling enggak ada 1 juta lah. Mengumpulkan orang 1 juta itu kan juga nggak gampang, Mas. Betul. Nah, tapi kalau seperti yang dikatakan dia ada 7 juta dulu juga nggak juga. Kalau 1 juta mungkin ditambah polisi, ditambah penonton mungkin ada. Kalau sekarang kan wow dari itu semua. Jadi betul-betul tes ombak lautan itu menunjukkan kalau Rizik sudah tidak punya pengaruh, Mas. Betul. Kelihatan apalagi kalau dibandingkan dengan algoritma diskursus nasab, mereka itu bukan tidak punya pengaruh lagi, sudah nggak bisa dibandingkan. Karena posisinya netizen itu posisinya pada nyandain lah, bahasa lembut saya itu. Pada nyandain. Kalau istilah saya itu kan senyuman, pada senyum lah, lihat ya. Senyum klinis atau senyum ya gimana. Kalaupun masih ada muhibin, yaitu kenekatan simpatisan perasaan aja sebenarnya, Mas. Tapi sebenarnya perasaan untuk mencintai Habib pun sebenarnya sudah terbebani oleh para muhibin sendiri, Mas. Nah, itu saya melihatnya di situ, Mas, dari perspektif kuantitas. Kalau kualitasnya dari dulu meskipun banyak yang datang, kualitasnya lemah. Kesadaran civil society masyarakat FPI atau klan Ba'alwi yang dikoordinir Rizik Syihab itu bukan kesadaran civil society murni kesadaran keluarga negaraan, bukan. Tapi betul-betul kesadaran doktrinasi yang penuh emosional, yang dalam istilah Tempo itu hasil perbudakan spiritual, Mas. Betul. Kita harus membedakan antara kesadaran doktrinasi dengan kesadaran civil society, Mas. Kalau kesadaran civil society itu kan kesadaran kemerdekaan keluarga negaraan masyarakat bangsa, Mas. Itu kesadaran civil society. Tapi kalau kesadaran doktrinasi itu kan kesadaran yang memang orang mengikuti atas dasar ketakutan dan atas dasar ideologi yang tidak mencerahkan dan tidak membebaskan, hanya karena sebuah ketakutan dan ikut sang imam meskipun agak sengsara. Cinta dalam
meskipun dalam ruang kesadaran cinta yang paling sengsara di antara belantara kehidupan ini, yaitu mencintai didasarkan pada doktrinasi dan perasaan, itu kan paling sengsara di dunia ini, Mas. Iya, iya, betul. Itu kalau perspektif kuantitas, Mas, perspektif kuantitas dan kualitas. Oke. Kemudian yang kedua, dari perspektif apakah menguntungkan demo hari Senin 214 lah katakan begitu untuk guru tua yang notabene menjadi isu pemantik untuk mendemo Gus Fuad Pleret, itu sebenarnya tidak menguntungkan guru tua, Mas. Para pendemo itu merugikan guru tua. Ya. Sebenarnya orang itu kalau ingin mengusung kepahlawanan itu kan harus merefleksikan sikap-sikap yang penuh simpatik, kan, Mas. Iya, betul. Sekarang ini Pak Harto juga jadi kritikan publik, kan, Mas. Kompas TV dan lain sebagainya sudah meliput tentang Pak Harto. Tapi didukung oleh suasana-suasana yang sangat simpatik dari para pengikut Pak Soeharto yang masih bergeliat untuk mengangkat Pak Soeharto sebagai pahlawan bangsa. Ya. Itu. Yang dalam sejarah di Indonesia ini mengusulkan pahlawan dengan cara demonstrasi itu kan baru dari kalangan Kawi, Mas. Iya, betul. Gus Dur diusulkan sebagai pahlawan, kita semua mendukung, tapi tidak emosi-emosi amat. Ya. Padahal ketika Gus Dur di tengah Gus Dur diisukan sebagai pahlawan bangsa, itu juga dapat nyinyiran dari para kelompok-kelompok FPI. Kita nggak marah dengan kelompok-kelompok FPI, Mas. Jadi memang, tapi kita tetap konsisten menyampaikan gagasan-gagasan Gus Dur. Ya. Nah, tapi kan Balawi kan mengusung kepahlawanan itu dengan emosi. Pertanyaannya, kan persoalannya ada pernyataan dari Gus Fuad Pleret yang dikatakan kurang memiliki kepantasan dalam mengungkapkan sebuah kata terkait dengan sosok guru tua. Pertanyaannya, mereka itu kan ibarat melarang orang untuk mukul orang, tapi dia itu malah membunuh, kan, Mas? Iya, betul. Jangankan begitu, Mas. Di dalam hukum konvensional kita, maling itu kan jelas-jelas salah, Mas, mencuri itu. Ya. Dan jatahnya sudah masuk penjara. Itu pun nggak boleh di apa istilahnya masa itu, pengadilan masa itu apa istilahnya, istilahnya kekerasan massa itu, bareng satu masyarakat ikut memarahi sama-sama mukuli bareng-bareng, apa istilahnya, kata Maulana ya Rab, ya kekerasan massa itu loh, Mas. Iya, betul. Apa itu? Apa istilahnya itu? Pengadilan massa itu loh istilahnya. Ya. Itu aja nggak boleh. Main hakim sendiri, maaf. Pengadilan rakyat, Pak Kiai. Pengadilan rakyat, ya. Pengadilan rakyat itu aja nggak boleh, tetap harus melalui prosedur. Jadi mereka itu tidak adil dalam tindakan dan pemikiran. Menuntut sebuah ungkapan yang tidak pantas dari Gus Fuad Pleret, yang mereka anggap kurang pantas, tapi mereka itu justru dalam konteks menuntut itu dengan ungkapan-ungkapan yang lebih tidak pantas lagi, Mas, lebih mengerikan lagi, kan nggak fair itu, Mas. Iya, betul. Nah, melarang orang untuk tidak boleh memukul, tapi dia sangat memukuli sama menyiksa, kan tidak enak juga, kan, Mas. Nah, makanya kalau pihak pengadilan kok mau memenuhi tuntutan dari pihak 214, katakan begitu, yang lebih spesifik, kemudian membiarkan kelompok pendemo 214 berkata-kata kotor, bahkan lebih kotor daripada yang tidak pantas diungkapkan oleh Gus Fuad Pleret, misalkan. Pendemo 214 lebih tidak pantas lagi, bahkan lebih mengerikan lagi. Nah, kalau pihak kepolisian mengangkat permohonan di satu sisi, tapi membiarkan orang yang memohon itu lebih
lebih sadis, lebih parah, itu kan jadi polisi tidak adil nanti, Mas. Iya, iya betul. Sama, pihak pengadilan mempermasalahkan ketidakpantasan Gus Suat mengungkapkan sebuah kata, katakan begitu. Hanya sekali satu kata, tapi membiarkan mereka yang nuntut dengan Berkali-kali kata, perkataan yang tidak bagus, berkali-kali kata dan berkali-kali tidak pantas, bahkan mengerikan. Itu kan pengadilan juga mempertimbangkan. adil dalam pikiran dan tindakan. Iya, artinya apa? Artinya kalau melihat fenomena seperti itu ya memang nggak perlu ditanggapi, Mas. Iya, betul. Nah, jadi pihak kepolisian itu nggak perlu menanggapi tuntutan 214. Pihak pengadilan juga nggak perlu merespon 214. Pihak pemerintah juga tidak perlu merespon 214, kecuali juga akan mempermasalahkan mereka. Iya. Menerima tuntutan mereka tapi tidak mempermasalahkan mereka yang lebih mengerikan, kan jadi tidak adil nanti Kak, pemerintah, pengadilan atau kepolisian. Iya, betul. Maka solusinya kalau sudah terjadi problem sosial itu ya resolusi, Mas. Jalannya jalan resolusi. Bukan jalan pengadilan, tapi jalan resolusi sosiologi masyarakat, Mas. Itu. Ya. Monggo mau ada itu. Ya, terkait tadi Pak kayak pernyataan lah Habib Bahar bin Smith ini kan dengan perkataan yang kalau dikatakan kurang tepat lah, dengan nada yang tidak sopan, itu kan menyuruh aparat untuk perwakilan dari kepolisian untuk naik ke mimbar ataupun memberikan pernyataan sampai menunjuk-nunjuk polisi-polisi muda di bawahnya. Itu kan sebuah perilaku atau tindakan yang tidak sopan ataupun boleh dikatakan adalah tidak menghormati instansi pemerintah termasuk polisi. Nah itu kira-kira gimana Pak Ki untuk menanggapinya? Iya, itu justru sebagai perbandingan. Kalau Gus Suat permintaan mereka dituruti, tapi mereka juga tidak dipermasalahkan secara hukum, ya namanya tidak adil. Ya. Artinya kalau mereka mempermasalahkan Gus Fuad, mereka itu penuh bermasalah, harus juga dipermasalahkan. Ya. Nah, jadi intinya begini, ketika polisi itu harus memanggil Gus Fuad atau mempermasalahkan Gus Fuad, polisi juga harus mempermasalahkan Bahar dan kawan-kawan. Artinya itulah keadilan, kecuali Gus Fuad dalam posisi terdalimi murni, mendalimi mereka secara murni. Persoalannya kan Gus Fuad juga terdalimi, Mas. Betul. Gus Fuad itu kan juga terdalimi, dikatakan cucu PKI loh, yang membawa Partai Komunis di Indonesia, yang bawa ideologi komunis di Indonesia itu organisasi transnasional loh, Mas, bukan pribumi loh, Mas. Betul, betul. Ideologi komunis itu bukan ideologi kearifan lokal, bukan, Mas. Bukan ideologi pribumi, bukan. Ideologi komunis itu ideologi transnasional, Mas. Artinya menuduh Gus Fuad sebagai cucu PKI itu kan ya juga sadis, Mas. Ya. Artinya mereka itu minta Gus Fuad dipermasalahkan. Sementara mereka lupa tidak mempermasalahkan kejahatan mereka juga, ungkapan-ungkapan yang menurut saya mengerikan, bahkan jauh lebih mengerikan daripada Gus Fuad. Gus Fuad terakhir hanya satu kata, itu pun sekali. Ya. Sementara mereka berulang kali dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah seperti ini apa ya? Polisi harus mentertawakan 214, pemerintah harus mentertawakan 214. Pihak pengadilan juga harus mentertawakan 214. Mengapa? Nanti jadi kalau polisi, pemerintah, pengadilan mempermasalahkan Gus Fuad Barat, sementara tidak mempermasalahkan mereka yang lebih mengerikan, nanti rakyat ketawa semua. Loh, pemerintah kalau nggak punya judgement, polisian nggak punya judgement, kemudian pihak
pengadilan kok nggak punya judgement, sebuah sikap eksistensi, sebuah sikap keputusan yang eksistensial, yang betul-betul tidak bisa dipengaruhi siapapun, melangkah secara adil itu. Jadi pemerintah harus punya politik of justice, Mas. Politik dalam membuat sebuah keputusan itu harus betul-betul didasarkan kepada keadilan murni. Yang satu kata dipermasalahkan, meskipun satu kata tidak pantas dipermasalahkan, yang ratusan kata tidak pantas bahkan lebih jorok lagi tidak dipermasalahkan, itu namanya kan tidak adil. Betul. Makanya dengan adanya 214 itu merugikan guru tua, sekaligus merugikan abnaul khairat yang sedang mengusulkan pahlawan. Jadi niatnya mengusulkan pahlawan, tapi langkah-langkahnya itu langkah-langkah yang blunder, Mas. Ya, berarti kan seperti halnya dulu HRS juga menghina Istana Dajjal, kemudian presidennya ini itu, presiden PKI, Jokowi PKI, itu kan sebuah hal apa namanya ya, hal yang dilakukan sama dengan Gus Plaket gitu kan. Artinya itu juga tidak ada tahapan untuk kita secara demo kepada kelompok mereka gitu kan. Nah itu kan sebuah hal mereka merasa dihina, mereka demo gitu. Tapi ketika mereka menghina ya kayak nggak ada apa-apa gitu Pak Kiai. Nggak usah contoh jauh-jauh lah Mas yang berhubungan dengan Gus Plaket sendiri. Dalam konteks hukum di Indonesia itu kan, bentar, ya. Dalam konteks hukum di Indonesia itu kan sama, Mas. Artinya dalam konteks politik, dalam konteks hukum itu kan sama, tidak beda-bedakan. Ya. Status hukum seorang kiai itu sama dengan status hukum seorang tukang becak, dengan status hukum seorang petani, itu sama, Mas. Ya. Nah, artinya ketika mereka mempermasalahkan Gus Plaket dengan ketidakpantasan yang dianggap oleh mereka karena mengaitkan dengan guru tua, ungkapan itu artinya mereka itu kan yang sedang menuntut Gus Plaket kan sebenarnya juga terkenai hukum. Ya. Karena menganggap Gus Plaket dengan ungkapan yang lebih mengerikan malah misalnya. Ya. Status hukum Gus Plaket dengan status harkat martabat kemanusiaan Gus Plaket dengan harkat martabat tokoh-tokoh klan Ba'alwi itu kan sama sebenarnya, Mas. Iya, betul. Secara harkat martabat tukang becak itu sama dengan petani, harkat martabat presiden di mata hukum itu juga sama dengan petani kan, Mas. Harkat martabat klan Ba'alwi atau yang ditokohkan di Ba'alwi itu dalam konteks harkat martabat kan juga sama dengan Gus Plaket, sama. Betul. Ketika mereka menyalahkan Gus Plaket karena mengungkapkan sebuah ketidakpantasan katakan begitu, terus mereka itu membalas dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, itu sebenarnya kan sama sebenarnya, Mas. Ya. Kalau mereka menuntut Gus Plaket diadili, mereka juga harus diadili. Apalagi mereka itu sudah melakukan berjamaah, sudah seperti ada anarkisme mayoritas. Itu kejahatan massal sudah, Mas. Iya, betul. Kalau Gus Plaket mengungkapkan ketidakpantasan itu kan sendirian, Mas. Iya. Tapi mereka itu melakukan ketidakpantasan secara berjamaah. Harusnya ini sudah mengancam negara karena melampaui kekuatan negara. Seolah-olah mereka ini tidak hanya mengungkapkan ungkapan-ungkapan kotor, tapi mereka ini sudah melakukan kekerasan verbal, Mas. Iya, betul. Kalau Gus mengungkapkan ketidakpantasan sebuah kata, mereka itu tidak hanya mengungkapkan ketidakpantasan sebuah kata, tapi betul-betul sudah melakukan kekerasan verbal. Artinya
pemerintah memahami fenomena ini juga tidak boleh sebelah mata. Tapi tidak. Saya yakin pemerintah, kepolisian, pengadilan itu sama seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya kan sudah jenuh dan membaca fenomena ketidakadilan Rezekian dan kawan-kawan atau 214 dalam menuntut Gus Fuad Pleret, baik dalam tindakan maupun pikiran, itu betul-betul nyata di depan mata. Masyarakat tahu itu semua. Bahkan orang-orang yang dikategorikan muhibin aja tidak mau datang kan, Mas. Yang datang hanya 0,1% loh, Mas, itu. Sepi Pak Itu pun Kiai. tidak ada. Sepi itu tadi. Sepi itu salah juga. Tidak banyak. Ya anggaplah kayak satu masjid atau satu full masjid lah, itu juga nggak banyak juga yang datang gitu. Iya. Itu kan nggak sebanyak dibandingkan penontonnya Gus Fuad Pleret ketika tampil gending Jawanya itu. Oh ya, jauh itu Pak Kiai. Jauh nanti. Jauh. Nampaknya Tidak juga sebanyak Gus Fuad Pleret ini nampaknya cek ombak itu cukup berhasil juga Pak Kiai untuk bahasanya nguji nyali lah, nguji nyali Mukibin ini yang berada pada pihak Mbak Alawi seperti apa untuk mendukung aksi-aksi mereka gitu kan. Betul Mas. Nah, artinya pasca tesis ini, makanya saya bercanda dengan teman-teman. Jadi di antara keutamaan Kiai Imad secara empiris, itu keutamaan tesis Kiai Imad secara empiris itu pasca tesis, klan Ba'alwi itu seperti sudah tidak ada pengaruhnya, khususnya Rizik Syihab, Mas. Betul-betul pengaruhnya itu kayak jumping itu loh, Mas, kayak betul. Terjun bebas ya, terjun bebas. Stok Mukibinnya udah mulai habis itu, stok Mukibinnya. Saya heran itu, kok sampai sekritis itu basis masanya, Mas, betul-betul terjun bebas gitu. Pengaruhnya kalau jadi kecil sekali Rizik Syihab. Memang itu saya jadi ya Allah itu kalau membuat sebuah keputusan itu ya adil Pak Kiai. Maha adil Allah itu. Ya kayak grafik lah, grafiknya di atas langsung cut ke bawah gitu kan, untuk kayak model grafik itu kan. Jadi betul Mas, orang kalau semakin jumawa, semakin sombong itu malah semakin tidak ada harganya, Mas. Iya. Betul. Semakin tidak dihargai. Kan memang pihak klan Ba'alwi pasca tesis ini semakin menunjukkan kesombongannya itu kayak semakin mengecil gitu loh, Mas. Tidak membesar tapi mengecil. Ya, betul. Fenomena yang mereka anggap saatnya untuk melakukan keterus-terangan menghegemoni publik, malah dibalik publik. Dianggap ceramah-ceramah habaib, terus pamer-pamer sertifikat, itu momentum yang paling tepat untuk unjuk gigi, Mas. Karena mungkin mereka sudah tidak sabar menahan satu abad tidak berani terus terang. Setelah satu abad kok dirasa semakin pantas untuk pamer nasab dan menghegemoni, membangun kerajaan dalam tanda kutip kerajaan agama, katakan begitu. Ternyata di luar prediksi mereka semua. Pada saat mereka unjuk gigi, malah masyarakat menyadari, dan tiba-tiba Allah juga memunculkan tesis Kiai Imad. Jadi tesis Kiai Imad itu bagian daripada anugerah Allah, Mas. Allah semua yang menggerakkan itu. Betul. Seperti Mas Firly kan juga Allah yang menggerakkan, Mas. Iya, betul. Ya, betul. Nah, semuanya Allah yang menggerakkan. Kalau Allah sudah menggerakkan kan nggak ada yang bisa menahan, Mas. Ya. Materi ini sebenarnya nyambung, Pak Kiai, nyambung dengan yang hari ini lagi tayang itu kan, saya dengan Pak Kiai Mu'ihya ya. Jadi kronik perjalanan nasab Ba'alawi diisbat di Hadramaut dan berakhir di Nusantara. Jadi memang fenomena nasab Ba'alawi ini yang sudah 100 tahun, bahkan udah lebih lah ya di Indonesia ini, kemudian diisbatnya sudah dari sejak abad 9 sampai hari ini. Nah, ternyata kandas di tangan tesis Kiai Imad. Nah, sehingga demo yang tadi
214 yang dirasakan itu harusnya itu minimal sama dengan demo-demo simbol-simbol klan mereka gitu kan, supaya sama apa namanya masanya, ternyata cukup menarik simpati publik juga bahwasanya apa yang di tes ombak oleh Gus Fatwa itu sangat sangat terbukti ya, bahwasanya sudah mulai berkurang itu stok-stok Muhyiddin yang selalu memuja klan Ba'alawi. Nah, harapannya gini Pak Kiai, harapannya memang untuk pemangku kepentingan termasuk hukum, polisi dan segala macamnya itu bertindak adil dan bertindak objektif dan bertindak semaksimal mungkin untuk menanggapi aksi tadi, tidak tergesa-gesa untuk memberikan sebuah keputusan. Karena memang banyak track record mereka ini lebih parah gitu. Kok ini kan anggaplah Gus Fuad ini orang biasa lah ya kan. Ini presiden, kemudian negara ya kan. Kemudian marwah bangsa. Ini gimana kalau misalkan presidennya saja diolok-olok sama rakyatnya gitu kan. Nah, itu sebuah kejahatan yang sudah terorganisir sejak dulu. Nah, kami harap pandangan dari Pak Kiai ini bisa mencerdaskan juga terhadap penonton semuanya, bahwasanya demo 214 ini sudah makin ke sini makin tidak ada nyaringnya, tidak ada taringnya untuk menghegemoni umat gitu kan, sehingga umat mulai tersadarkan dengan tesis Kiai Haji Jamaluddin Bismillah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai Ubadillah itu bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran demi keutuhan bangsa dan negara. Ya, terima kasih Pak Kiai Ubed udah kita berdiskusi. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.